Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan mudah-mudahan semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Mad Max? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Sudah lama saya tidak membahas film-film horor lagi, terutama horor fiksi ilmiah. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Underwater. Underwater adalah film horor fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2020. Disutradarai oleh William Eubank, serta ditulis oleh Brian Duffield dan Adam Kozart. Film ini dibintangi oleh Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, dan John Gallagher Jr. Berkisah tentang upaya para kru stasiun pengeboran untuk menyelamatkan diri dari sebuah kecelakaan di bawah laut. Tetapi tidak hanya itu, ada sesuatu yang menghalangi upaya mereka. Kira-kira apa ya? Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari channel ini. Baik, daripada berlama-lama, inilah dia, Underwater. Di awal film, kita akan melihat sebuah penjelasan tentang beberapa artikel di media internet dan surat kabar mengenai kejadian-kejadian aneh di dalam laut, khususnya di Palung Mariana yang memiliki kedalaman lebih dari 36.000 kaki. Mulai dari pengeboran terdalam yang sedang dibangun oleh Tian Industries, hilangnya orang-orang, serta penampakan makhluk-makhluk misterius. Tian Industries merupakan sebuah perusahaan besar yang menjalankan proyek pengeboran di Palung Mariana. Norah adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai engineer di perusahaan tersebut. Menurut penjelasannya, berada jauh di kedalaman laut selama berbulan-bulan akan membuat manusia lupa bagaimana rasanya siang ataupun malam. Karena semuanya terasa sama, terkadang sangat sulit untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan. Di sini Norah juga menceritakan tentang seseorang yang membekas di hatinya. Seseorang yang tidak mempedulikan waktu karena senggang atau singkatnya tidaklah begitu penting. Menurutnya, menikmati momen itulah yang membuat segalanya terlihat berbeda. Orang tersebut juga sangat ceria dan optimis. Sangat bertolak belakang dengan Norah yang selalu sinis dan pesimis. Menurut Norah, ada sesuatu hal yang membuatnya nyaman dalam kesinisan tersebut. Sebuah guncangan terjadi di stasiun Kepler dan mengakibatkan gangguan listrik. Lalu tiba-tiba saja Norah menemukan kebocoran di ruang kamar mandi, disusul dengan bobolnya dinding ruangan akibat kebocoran yang semakin membesar. Norah pun bergegas untuk membangun seluruh kru yang berada di sana. Tetapi sayangnya, hanya satu orang yang berhasil terbangun, yaitu Rodrigo. Kru lain terlambat melakukan evakuasi, sehingga mau tidak mau, Norah harus menutup pintu kedap airnya demi keselamatan. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan yang membuat mereka pingsan. Beberapa waktu kemudian setelah tersadar, Norah dan Rodrigo mencoba untuk menghubungi ruang kendali, tetapi sama sekali tidak ada yang merespon. Malah mereka mendengar suara aneh seperti auman monster yang mengerikan. Akhirnya Norah pun memutuskan untuk mengajak Rodrigo ke ruang kapsul. Guncangan kembali terjadi. Rod mencoba untuk menganalisa penyebabnya, karena dia merasakan sesuatu yang aneh dari gempa kali ini. Tidak biasanya gempa terjadi secara terus-menerus hingga membuat stasiun Kepler hancur. Norah pun berpikir demikian, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang ada di luar sana. Sudah bisa dipastikan bahwa stasiun Kepler mengalami kerusakan mencapai 70%, termasuk beberapa kelistrikan yang mati, dan juga rusaknya antena sehingga mereka tidak bisa menghubungi tim penyelamat. Di perjalanan mereka menemukan seorang pria yang terjebak di bawah reruntuhan. Ternyata pria itu adalah Paul yang merupakan temannya Norah. Selain itu Norah juga menemukan seorang wanita bernama McClellan. Namun sangat disayangkan wanita itu telah menjadi mayat karena terhimpit reruntuhan stasiun. Di ruang kapsul, Norah, Rod, dan Paul menemukan Kapten Lucien yang juga terjebak.
Lucien adalah seorang kapten yang sangat peduli dengan para krunya. Bahkan dia rela tinggal dan memerintahkan semua kru untuk menggunakan kapsul. Padahal, Lucien sendiri merupakan single parent yang memiliki seorang putri. Norah yang sudah dianggap seperti anaknya sering dibuat bingung dengan sikap kepahlawanan tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka semua berkumpul di ruang kendali. Di ruangan tersebut, Norah juga bertemu dengan Amy dan Smith yang selamat dari kecelakaan. Mendengar laporan dari Norah bahwa 30 menit lagi air akan menghancurkan seluruh Kepler, Lucien memutuskan untuk menuju ke Roebuck, sebuah perjalanan dalam kegelapan di dasar laut dengan keterbatasan oksigen. Hanya itu satu-satunya harapan mereka, karena semua stasiun lain telah hancur. Kemudian Smith mendapatkan transmisi dari beberapa kru yang berusaha meminta pertolongan. Di dalam transmisi itu, terdengar suara pria, diikuti dengan suara aneh seperti auman hewan, sama seperti suara yang telah didengar oleh Norah dan Ruth sebelumnya. Akhirnya karena waktu semakin menipis dan guncangan yang terjadi semakin dahsyat, mereka pun bergegas menggunakan kostum selam untuk menjalankan rencana Lucien. Amy yang tidak memiliki pengalaman menyelam merasa sangat khawatir dengan keberhasilan rencana itu. Apalagi mereka yang pertama kali melakukan perjalanan di dalam air dalam waktu yang lebih lama dari siapapun. Sementara itu, Paul dan Smith yakin bahwa ada sesuatu yang membuat seluruh kekacauan itu. Maka dari itu mereka akan membawa beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Setelah semua persiapan selesai, sesuai dengan rencana Lucien, mereka akan turun menggunakan 2 lift untuk menuju midpoint dan mengisi ulang alat pernafasan. Tiba-tiba saja, lift yang mereka naiki mengalami masalah karena pintunya tidak mau terbuka. Satu-satunya cara membuka pintu tersebut dengan menggunakan tombol darurat, yang mana tidak akan ada pengontrol tekanan saat mode itu diaktifkan. Norah yang mendengar retakan pada helm Roth mencoba menghentikan Lucien membuka pintu lift. Namun, semua itu terlambat karena helm Roth telah hancur sehingga membuat penyaring udaranya meledak. Kepanikan Amy semakin menjadi-jadi karena bagian tubuh Roth berada di sekitar mereka. Di sini Norah lagi-lagi merasa bersalah karena dia mengetahui bahwa sebenarnya helm yang digunakan Roth adalah milik Norah. Tetapi Roth menukarnya agar Norah tetap selamat. Saat berada di lift pengangkut, mereka menerima sebuah sinyal darurat. Kemungkinan itu berasal dari kapsul yang gagal menuju ke permukaan karena kehabisan daya. Lucien langsung meminta Paul dan Smith untuk memeriksa sinyal itu. Karena menurut laporan Norah, sinyal itu berhenti di sebuah peron yang tepat berada di bawah lift pengangkut. Setelah mengaktifkan kamera pada kostum Smith dan Paul, mereka pun tiba di peron. Di sana mereka lagi-lagi mendengarkan sesuatu yang bergerak, tetapi tidak melihat apapun. Lalu mereka menemukan sebuah kapsul yang sudah hancur dan diselimuti oleh sesuatu seperti tanaman ganggang. Ketika hendak kembali ke lift, Paul menemukan mayat dengan punggung yang terkoyak. Tiba-tiba saja keluar sesuatu dari punggung itu berupa makhluk yang mencoba menyerang Paul. Beruntung Smith langsung menembaknya, hingga akhirnya makhluk itu pun mati. Setelah dibawa ke lift, ternyata tidak ada yang mengenali makhluk mungil tersebut. Lalu tiba-tiba makhluk itu kembali mengejutkan seluruh kru ketika Amy memeriksa bagian mulutnya. Menurut Amy, makhluk itu merupakan spesies baru yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Kemungkinan makhluk itu muncul dari hasil pengoboran yang terlalu dalam. Secara mengejutkan, lift kembali mengalami guncangan hebat dan membuat seluruh listrik mati. Kali ini ada yang berusaha menerobos lift mereka dengan cara mendobrak pintu. Keadaan pun semakin bertambah buruk dengan meledaknya Kepler. Akibatnya lift mereka turun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Beruntung Lucien dengan sigap segera memerintahkan krunya untuk meninggalkan lift. Setelah tiba di dasar laut, mereka dihujani dengan bagian-bagian Kepler yang hancur, sehingga harus segera menyelamatkan diri ke stasiun midpoint untuk berlindung dan mengisi ulang alat pernafasan. Namun di atas pintu terowongan midpoint, mereka melihat sesuatu yang misterius.
Sesuatu yang berwujud manusia berdiri di sana dan sepertinya sedang memandang ke arah mereka. Setibanya di dalam, ternyata penyaring udara milik Smith mengalami masalah. Smith hampir saja tewas karena menghirup udara berbahaya. Lalu Paul pun mencoba menganalisa tentang makhluk yang mereka lihat di pintu terowongan midpoint. Tetapi tidak ada yang mau membahas tentang hal itu. Bahkan ketika ada sesuatu yang menghantam terowongan dari luar, Kapten Lucien hanya menganggap suara itu dari kepingan Kepler yang jatuh ke dasar laut. Dengan sebuah kereta mereka menelusuri terowongan menuju ke midpoint. Tetapi perjalanan harus terhenti karena air memenuhi jalur kereta dan mereka kembali mendengar ada sesuatu yang menghantam terowongan. Agar bisa melanjutkan perjalanan, mereka harus melewati celah sempit dan harus berjalan kurang lebih sekitar 300 meter untuk bisa tiba di midpoint station. Karena Norah yang bertubuh paling kecil di antara mereka, dialah orang yang pertama memeriksa kondisi di balik celah untuk memastikan jalan itu tidak buntu. Kemudian disusul dengan Emily, Kapten Lucien, dan Smith. Setelah Paul melewati celah sempit tersebut, ada sesuatu yang menarik kakinya ke dalam air dengan sangat kuat. Para kru pun langsung memasakkan kembali helm dan menarik tubuh Paul, sehingga kaki Paul putus dan membuatnya tewas. Seluruh kru dibuat ketakutan dan terpaksa merelakan tubuh Paul dibawa oleh makhluk misterius itu. Setibanya di stasiun midpoint, Lucien berusaha untuk menghubungi ke permukaan. Tetapi sepertinya antena di midpoint juga mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa mengirimkan transmisi. Mereka semua sangat terpukul dengan kematian Paul yang begitu mengenaskan. Menurut Norah dan Amy, ini semua adalah akibat dari ulah manusia yang mengeruk sumber daya alam yang terlalu berlebihan, sehingga alam melakukan pembalasan atas semua itu. Semakin lama penyaring udara di baju Smith semakin keruh, sehingga membuatnya bernafas pendek dan tidak sanggup berjalan. Smith pun memohon agar para kru meninggalkannya, tetapi Norah menolak hal itu, karena sebagai teman, dia tidak mungkin meninggalkan Smith. Beberapa waktu kemudian, perjalanan terakhir menuju ke stasiun Roebuck dimulai. Stasiun berjarak sekitar 1,5 km. Dengan bantuan alat navigasi di kostum selam, mereka pun berjalan dalam kegelapan di dasar laut. Di sini lagi-lagi mereka mendengarkan auman misterius yang diduga berasal dari makhluk yang membunuh Paul. Lalu secara mengejutkan makhluk laut misterius itu muncul di depan Norah dan sedang mengintai mereka. Lucien pun memerintahkan untuk mematikan semua lampu dan menggunakan inframerah. Kemudian secara tiba-tiba makhluk itu menculik Smith dan membawanya masuk ke sebuah lubang kecil. Beruntung kapten berhasil menariknya keluar. Sayangnya sang kapten harus mengambil senjatanya yang tertinggal, dan kini dia yang menjadi sasaran. Norah juga ikut terseret bersama dengan sang kapten, karena kostum selam mereka saling terkait. Monster itu pun meluncur dengan cepat menyelam lebih dalam. Hal ini akan sangat berbahaya karena tekanan air semakin kuat. Akhirnya demi menyelamatkan Norah, Kapten Lucien mengorbankan dirinya. 2%. Beberapa waktu kemudian Norah tersadar. Dia menemukan stasiun yang sudah lama ditinggalkan bernama Drill Shepherd. Walaupun sudah tidak ada kapsul penyelamat, tetapi di sana masih terdapat oksigen yang bisa dijadikan tempat berlindung sementara. Norah pun berusaha menghubungi Amy dan Smith untuk menginformasikan hal ini. Kemungkinan lokasi Emily dan Smith berada di luar jangkauan, sehingga transmisi dari Norah tidak bisa diterima mereka. Di Shepherd, Norah menemukan berkas-berkas lama milik Lucien. Di sana dia mengetahui bahwa anak Lucien telah tiada. Mungkin karena hal itu, sang kapten tidak terlalu mempedulikan keselamatannya sendiri. Norah pun kembali berusaha untuk menyelamatkan seluruh kru dan menuju ke Roebuck. Ketika Norah sedang mempersiapkan peralatannya, ternyata penyaring udara di kostum selamnya sudah rusak. Beruntung di sana ada sebuah kostum lama yang masih bisa digunakan, sehingga Norah bisa kembali melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan teman-temannya.
Selain itu, Norah juga mempersiapkan senjata untuk menghadapi makhluk ganas yang sudah menunggunya di luar sana. Tak lama setelah Norah memulai perjalanannya, akhirnya dia berhasil menemukan Emily yang sedang berjalan sambil menarik Smith. Terlihat Amy seperti mengalami trauma, sampai-sampai dia mengira Norah adalah monster yang menyerangnya. Norah benar-benar bangga terhadap Emily yang berhasil bertahan dan menghadapi ketakutannya. Saat ini, oksigen yang ada di kostum mereka hanya tinggal sedikit, sehingga kesadaran mereka mulai hilang. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan sambil mengobrol agar kesadaran mereka tetap terjaga. Di sini Norah mengungkap siapa orang yang dimaksud di penjelasan awal film, yaitu tunangannya yang meninggal akibat kecelakaan saat menyelam. Kejadian itu membuat Norah depresi dan sering berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka tiba di Robak, tetapi pastinya semua tidak akan semudah itu. Di depan pintu masuk Robak ada segerombolan makhluk buas yang sedang tertidur. Norah pun segera meminta Amy untuk mematikan lampu agar tidak membangunkan makhluk mengerikan itu. Sialnya salah satu makhluk itu terbangun karena mendengar alarm oksigen habis pada kostum mereka, sehingga monster itu langsung menangkap dan membanting Norah untuk menghancurkan kostum selamnya. Karena kostum tersebut sangat keras, makhluk mengerikan itu berusaha menelan Norah beserta kostumnya. Sangat mengejutkan, ternyata rongga mulut si monster bisa membesar menyesuaikan ukuran kostum selam Norah. Akhirnya ketika setengah tubuh Norah sudah masuk ke dalam mulutnya, dia melepaskan tembakan dan menembus tubuh monster itu. Pertarungan Norah menimbulkan suara yang membangunkan monster yang lain. Tetapi mereka semua tidak ada yang menyerang Norah, karena tiba-tiba terjadi guncangan diikuti suara auman. Merasa penasaran, Norah menembakkan flare gun ke arah suara tersebut dan melihat wujud raksasa yang sangat mengerikan sedang menuju ke arahnya. Monster raksasa itu pun langsung menapakkan kakinya di jalur masuk ke Robak hingga membuatnya meledak. Beruntung Norah sempat menghindar dari ledakan itu dan diselamatkan oleh Amy. Di dalam Robak, oksigen dalam kostum Norah benar-benar telah habis, sehingga membuatnya sesak. Karena helm Norah tidak bisa dibuka, akhirnya Amy memecahkan helm tersebut dengan tabung pemadam api. Kini mereka semua pun segera menuju ke ruangan kapsul untuk menyelamatkan diri, karena fasilitas tersebut akan segera dipenuhi dengan air. Setibanya di ruang kendali, akhirnya mereka mengetahui bahwa bukan gempa yang menyebabkan semua stasiun itu hancur, melainkan ulah dari monster raksasa dengan wajah yang menyerupai Kraken. Dia terus menghantam bangunan Robak hingga kebocoran semakin membesar. Tak lama kemudian, Norah, Amy, dan Smith tiba di ruangan kapsul. Mereka mengutamakan Smith menaiki kapsul karena kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk bertahan. Sangat disayangkan, ternyata hanya 2 kapsul yang masih berfungsi, dan 1 kapsul hanya dapat menampung 1 penumpang saja. Terjadi perdebatan antara Norah dan Amy karena Amy menolak untuk diselamatkan. Akhirnya Norah terpaksa meninju wajah Amy untuk meyakinkannya bahwa Norah akan baik-baik saja dan segera menyusul mereka setelah memperbaiki kapsulnya. Padahal sebenarnya kapsul itu tidak bisa diperbaiki karena waktu yang tersisa tidak cukup. Norah hanya duduk dan memandangi keadaan di luar stasiun yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk laut yang menyeramkan, serta seekor monster raksasa yang sedang menghancurkan Robak. Lalu dia menyadari bahwa sebagian besar dari makhluk-makhluk itu sedang memburu 2 kapsul penyelamat yang membawa sahabatnya ke permukaan. Norah berpikir ada kalanya kamu merasakan ketidakberdayaan yang membuat dirimu menjadi tidak berguna. Tetapi itu semua hanyalah perasaan, maka terkadang kamu harus berhenti merasakan dan mulai mengambil tindakan. Norah langsung meningkatkan tenaga inti stasiun hingga ke level maksimal, hingga meledakkan semua stasiun sekaligus para monster. Core meltdown in progress.
Film pun ditutup dengan pemberitaan tentang kecelakaan yang terjadi di stasiun milik Tian Industries di Palung Mariana, serta segala penolakan Tian Industries terhadap media, mulai dari wawancara 2 karyawan yang selamat, bantuan penyelidikan dari pemerintah, hingga penjelasan secara detail tentang kecelakaan tersebut. Lalu ditampilkan beberapa dokumen rahasia Tian Industries yang berisi tentang wawancara internal dengan 2 karyawan yang selamat, rekaman CCTV yang hancur bersama dengan stasiun bawah laut, serta proyek rahasia membangun kembali stasiun pengeboran di Palung Mariana. Beberapa bulan kemudian mereka mengeluarkan statement akan melanjutkan kembali pengeboran di Palung Mariana untuk membuat berita tentang kecelakaan di stasiun bawah laut terlihat palsu. Kira-kira bagaimanakah nasib Smith dan Emily? Masih hidup atau telah dibungkam untuk selama-lamanya? Dan apakah Tian Industries mempunyai tujuan tertentu dengan makhluk-makhluk menyeramkan yang menghuni Palung Mariana? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Underwater? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Menurut saya film ini akan masuk ke salah satu list film favorit saya karena story-nya yang tidak bertele-tele dengan suguhan ketegangan yang saya rasa mirip dengan Alien 1979. Mulai dari adegan kru yang menemukan bayi monster, serangan mendadak, hingga membawa bayi itu ke dalam lift pengangkut untuk diteliti. Monster Underwater juga memiliki keganasan yang sama dengan Alien Xenomorph. Bahkan jika diperhatikan, cara menampilkan logo tulisan film ini benar-benar mengingatkan saya dengan series favorit saya yaitu Alien. Saya akui film Underwater menampilkan ide yang fresh. Selain antariksa, misteri terbesar itu juga ada di dalam laut. Karena begitu luasnya dunia bawah laut, kemungkinan belum ada manusia yang benar-benar mengetahui makhluk-makhluk seperti apa yang ada di sana, terutama Palung Mariana. Palung Mariana adalah palung laut yang paling dalam di dunia. Terletak di dasar laut Samudra Pasifik, sebagian besar palung terletak di timur dan selatan Kepulauan Mariana. Palung Mariana membentang lebih dari 2.540 km dengan lebar rata-rata 69 km. Kedalaman palung ini sendiri diperkirakan melebihi tingginya Gunung Everest. Selain itu, Palung Mariana diyakini merupakan salah satu dasar laut yang paling kuno dengan umur sekitar 180 tahun. Ketika para kru sedang berjuang untuk menyelamatkan diri menuju ke permukaan, mereka menemukan makhluk aneh yang mungkin bisa dibilang manusia ikan karena bentuk tubuhnya yang cukup mirip dengan manusia. Selain itu, seperti yang saya jelaskan, makhluk ini memiliki keganasan yang tidak kalah dari Xenomorph. Di sebuah scene, Emily berteori bahwa pergeseran laut telah membuka jembatan penghubung antara 2 ekosistem yang salah satunya merupakan rumah bagi para makhluk ganas tersebut. Maka kemungkinan besar makhluk-makhluk tersebut terkurung di lapisan bawah laut Palung Mariana. Salah satu yang menyita perhatian saya dalam film Underwater ini adalah monster raksasa yang muncul menjelang akhir film. Jika diperhatikan dari wujudnya yang mengerikan, penggambarannya sangat mirip dengan karakter Cthulhu di cerita pendek karangan Howard Philip Lovecraft yang berjudul The Cthulhu Mythos. Dideskripsikan bahwa Cthulhu adalah dewa laut yang jahat dengan kepala mirip gurita. Wajahnya penuh dengan tentakel, tubuh bersisik tampak seperti karet, memiliki cakar di bagian tangan dan kaki, serta sayap pada punggungnya. Sebuah deskripsi yang sangat mirip sehingga menimbulkan ketakutan sekaligus penasaran akan makhluk tersebut. Apakah makhluk itu muncul atas pembalasan laut kepada manusia? Atau mungkin benar adanya makhluk itu merupakan iblis jahat penguasa laut seperti yang dijelaskan di karangan Lovecraft? Besar harapan saya agar Underwater merilis sequel selanjutnya. Pelajaran yang saya dapatkan dari film ini adalah sebuah pemikiran dari Norah, yaitu seimbangkanlah antara berpikir dan bertindak, karena terlalu banyak berpikir akan melemahkanmu, sedangkan terlalu banyak bertindak hanya akan menumpuk dosa-dosa atas kesalahanmu. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menimbulkan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman semua akan sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!